Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya tajimi selaku pengasuh pondok pesantren Motolib Asuluk dan An-Najah, yakni Al-Mukarram Abi dan Al-Mukarram Mahumi. Terima kasih juga kepada beliau karena telah membimbing saya dari awal hingga bisa di titik sekarang. Semoga beliau bisa dimudahkan segala urusannya dan apa keinginannya semoga bisa tercapai. Terima kasih juga kepada Bamba dan kalian semua yang telah mensupport Dian, yang telah menyemangati Dian. Semoga kalian semua ilmunya bisa bermanfaat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim kepada hadirin wal hadirah telah mengizinkan Dian untuk duduk di sini. Adanya Dian duduk di sini karena Dian ingin mendeskripsikan sebuah pasal seputar jamak dan qasar. Sebelum masuk ke jamak dan qasar, Dian ingin membacakan kitab dari matan Fathul Qarib, yaitu takrib. Dan dimulai dari jamak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lil musafiri ayajma'a baina zuhri wal asri fi waqti ayyuhima sya'a wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyuhima sya'a wa yajuzu lil hadiri fil matmari ayajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Jama' ialah menggabungkan dua salat yang dikerjakan dalam satu waktu. Jamak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama jamak takdim, yang kedua itu jamak takhir. Jamak takdim itu jamak yang dilakukan di awal waktu, sementara jamak takhir itu jamak yang dikerjakan di akhir waktu. Yang diperkenankan untuk jamak itu hanya ada 4. Yang pertama, ketika dalam perjalanan jauh maupun dekat tapi macet. Yang kedua itu sakit, yang ketiga hajatan, yang keempat itu dikarenakan hujan. Contoh, Zaid dari Cirebon pengen ke Pleret, tapi macet, itu boleh dijamak. Sementara jamak itu ada ketentuannya sendiri, yaitu mengikuti 4 syarat. Yang pertama itu mendahulukan sholat yang pertama. Contoh, zuhur dengan asar. Yang dilakukan itu zuhur dulu, sementara jamak takhir itu yang dilakukan asar dulu. Ini tentang bahas jamak takdim dulu. Yang dilakukan berarti zuhur dulu. Dan yang kedua itu niat menjamak harus di sholat yang pertama. Kita niat jamak, tapi niatnya harus di sholat waktu zuhur. Niatnya tuh saya berniat jamak takdim zuhur dengan asar karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga itu antara sholat yang pertama dan yang kedua harus mualah itu berturut-turut. Contoh, kita setelah salam langsung bangun lagi takbir. Jangan ngobrol dulu, jangan ngopi dulu, harus langsung takbir. Dan yang keempat itu uzurnya masih berlangsung, masih dalam keadaan darurat. Mungkin jamak takdim itu aja, dan sekarang mulai ke jamak takhir. Jamak takhir itu jamak yang dilakukan di akhir waktu. Syaratnya jamak takhir itu ada 2. Yang pertama itu niat jamak harus di waktu sholat yang pertama, dan yang kedua uzurnya masih berlangsung. Contoh, sekarang lagi dalam perjalanan, tiba-tiba azan zuhur pun tiba. Nah, pas azan zuhur kita langsung
saya niat jamak takhir zuhur dengan asar karena ta'ala, tapi dilakukannya di waktu asar. Yang kedua tuh zuhurnya masih berlangsung, masih dalam perjalanan, dalam keadaan darurat. Masuk ke qasar. Qasar itu wa yajuzu lil musafiri qasru salati ar-rubaiyati. Qasar itu memotong 2 sholat yang tadi jam 4 itu menjadi 2. Nah, qasar itu harus yang 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, sama isya. Qasar itu mempunyai 5 syarat. Si syarat itu yang pertama itu ayakuna separuhu bi ghairi maksiati. Perjalanan tidak untuk maksiat. Kita dari sini pengen ke Semarang. Nah, itu boleh dijamak dan dikosor. Tapi itu bukan karena maksiat, untuk silaturahmi atau untuk bayar utang. Dan yang kedua itu wa takuna masafatahu satata farsakhon. Jaraknya itu harus mencapai 80 km atau 16 farsah. 16 farsah itu 16 farsah itu satu farsahnya aja 3 mil. 1 milnya aja 4.000 kaki. Mungkin kalau tentang farsah mohon maaf karena Dian belum terlalu dalam. Insya Allah Dian akan lebih memperdalam lagi belajarnya. Dan yang ketiga itu mengqasar salat harus yang 4 rakaat. Seperti contohnya yang kayak di atas, zuhur, asar dengan isya. Zuhur, asar dan isya. Dan yang keempat itu niat qasar harus bersama dengan takbiratul ihram. Contoh, kita ingin mengqasar, Allahu Akbar, tapi di situ kita niat, saya niat zuhur qasar karena Allah Ta'ala. Yang penting qasarnya harus dibawa. Dan yang kelima itu harus wala yatama bimuqimin, harus berjamaah dengan imam kita sendiri. Jangan dengan orang yang mukim di sana. Contohnya kita sedang dalam perjalanan satu matolib. Nah, semuanya bareng-bareng. Tiba-tiba berhenti di rest area. Ketika kita berhenti, kita ingin mengqasar sholat. Nah, di situ kita harus bermakmum dengan abi atau siapa aja gitu tuh. Jangan sampai bermakmum dengan orang yang di sananya. Dan sholat yang bisa dijamak dan qasar itu hanya dalam status perjalanan. Kalau untuk sakit itu hanya bisa dijamak, tidak bisa diqasar. Hujan juga sama, hanya bisa dijamak, tidak untuk qasar. Qasar itu hanya diperbolehkan untuk status berperjalanan. Mungkin penjelasan dari tadi Dian barangkali ada yang kurang detail atau kurang menurut kalian. Silakan barangkali ada yang mau tanya. Apabila Dian bisa jawab, alhamdulillah, dan jika Dian kurang bisa jawab, mungkin mohon maaf. Silakan yang mau bertanya. Dian. Semisal ada Zaid itu mau bepergian ke 2 tempat semisal. Yang pertama tempatnya itu haram, yang kedua mubah. Nah, contoh tempat yang haram itu kan
Kayak kita pergi buat merampok, itu kan haram, gak boleh kan. Terus yang kedua, kita pergi untuk berdagang. Nah, di perjalanan itu si Zaid milih ke tempat yang mubah untuk berdagang. Apakah boleh si Zaid menjamak sholatnya? Boleh, Kenapa? karena tujuannya untuk apa tadi? Karena tujuannya untuk berdagang, bukan untuk merampok. Boleh sebutkan ibarahnya? Ayakuna separuh fi ghairi maksiati. Pas. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah boleh mengkosor tapi bolak-balik? Ya gimana sih? Kan kalau dari sini ke Kaliwadas kan 2 kilometer. Nah, kita itu bolak-balik dari sini ke Kaliwadas, dari sini ke Kaliwadas. Sampai 80 kilometer. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena kan tujuan kita dari sini kan untuk Kaliwadas hanya 2 kilometer. Mungkin itu aja yang bisa Dian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, itu datangnya dari Dian. Apabila ada kebagusan kata, itu datangnya dari Allah. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Al-insanu makhluqatun nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.